Pasangan suami istri Dimas Seto dan Dini Aminarti tampak adem ayem menjalani bahtera rumah tangganya yang sepertinya sepi dari kabar miring. Pasangan yang menikah 14 tahun silam dan sampai kini belum dikaruniai momongan. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi rasa cinta di antara keduanya. Selama itu pula menjalani pernikahan, Dimas mengaku ada ujian yang menghadang. Namun setiap ujian yang datang bukan untuk memisahkan, melainkan untuk saling menguatkan. Lantas, apa resep rumah tangga Dimas Seto dalam menjalani rumah tangganya bersama sang istri? Keharmonisan otomatis, karena namanya suami istri, ujian rumah tangga itu kan berat, ya. Ujian rumah tangga berat, tanpa ilmu susah, ya. Pastinya kita harus dengan ilmu, dengan ilmu pastinya butuh dua belah pihak, nggak bisa suaminya aja, nggak bisa istrinya aja. Jadi dua belah pihak, dengan begitu ya pada akhirnya kita bisa, kalau ibaratnya kapal dengan satu tujuan yang sama lah. Kalau ibaratnya kapal, bukan satu kapal nakodanya pengen lurus, nanti penumpangnya pengen ke kiri, kan nggak nyambung jadinya. Nah itu yang ilmu seperti ini ya salah satunya ikhtiar kami untuk bisa menjalankan sebuah kegiatan atau tujuan hidup yang sama. Yaitu dia quality time kita seperti itu. Sama aja normal ya. Rumah tangga itu kan serunya kan bukan hanya baik-baiknya aja. Serunya di saat lagi permasalahan itu ditutup titik keseruan dari sebuah rumah tangga. Karena keseruannya bukan ribut yang bikin seru, tapi di saat sebuah permasalahan itu terselesaikan dengan baik-baik, itu rasanya akan beda. Benar nggak? Rumah tangga nggak ada ibaratnya gonjang-ganjing, ibaratnya ombak, nggak ada ombak, flat aja. Ya, manusia ini kan makhluk yang tidak pernah merasa cukup, dikasih nyaman, pengen ujian, dikasih ujian, pengen nyaman ya. Yang paling tepat adalah apa? Ya kita mengambil sebuah hikmah dengan apapun yang terjadi sama diri kita. Dan kedua, bersyukur. Itu aja poinnya. Ya bukan mengecilkan atau juga bukan membesarkan ya. Perceraian atau perpisahan di rumah tangga juga kan bukan sesuatu yang nggak boleh, bener nggak? Ya memang ya kondisi segala macam keadaan yang bisa membuat seperti itu kita tidak pernah tahu, gitu kan? Tapi yang jelas ya kalau memang sudah terjadi ya itu qadarullah, takdir Allah, ya kan? Nah pada akhirnya mudah-mudahan dengan begitu ditingkatkan atau ditinggikan derajatnya kan, dengan membuat kita menjadi lebih baik, bisa mengevaluasi diri, gitu kira-kira ya. Permasalahan dengan istri menyikapinya ya biasa-biasa aja gitu, udah menjadi bumbu-bumbu dalam sebuah rumah tangga. Yang membedakan itu gimana kita menyelesaikannya sih. Ya di agama sendiri kan sudah ada aturan dan tuntunan di saat kita menyikapi sebuah permasalahan. Ya kalau kami biasanya kalau memang ada sebuah masalah, ya nggak harus masalah itu juga selesai pada detik itu juga. Biasanya ya kita menyelesaikannya ibaratnya menenangkan diri satu sama lain. Ya biasanya sih sebaiknya kalau memang permasalahan itu ada, kita harus menenangkan diri. Ya sebaiknya memang berpisah dulu sebentar. Berpisah dalam arti bukannya berpisah enggak, tapi si laki keluar dari kamar dulu gitu kan. Keluar mungkin dari rumah kalau memang diharuskan. Fungsinya apa? Untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi biasanya kami kalau misalnya seperti itu, ya mungkin kalau perempuan lebih baik di rumah aja, lebih baik laki-lakinya yang keluar menenangkan diri, datang ke masjid, datang ke kajian ilmu. Soalnya kalau perempuan lagi masalah, perempuan yang keluar itu lebih bahaya. Karena perempuan itu kan lebih labil. Ngerinya kelemahan dan kelabilan itu dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, malah mengambil kesempatan. Nah di agama sendiri dianjurkan ya laki-lakinya yang keluar. Nah udah tenang baru duduk ya, pasti tenang aja ngobrol, semua clear lah masalah. Ujiannya umumnya sama seperti orang yang kadang ringan, kadang berat, kadang ambek-ambekan, tapi kan yang membuat itu menjadi batasan karena adanya ilmu. Kita tahu gitu, berantem nggak boleh berlebih-lebih, lebih dari berapa hari kan gitu ya, kan gitu. Karena kita taunya ada ini yang membuat kita bisa mengontrol diri masing-masing gitu loh. Ya kalau kita nggak punya pengetahuan, gimana kita bisa mengontrol? Jadinya semuanya asumsi semua. Jadi semuanya apa menurut saya benar, menurut kamu benar kan gitu ya. Ya jadi ya makanya kita sebaiknya jangan pernah jauh dari namanya ilmu, jauh dari namanya guru. Guru itu kan luas ya,
yang orang-orang yang memang paham mengenai ini rumah tangga. Sebagai seorang istri yang belum dikaruniai momongan, pasti ada rasa sedih di hati. Meski begitu, Dini menyerahkan semuanya pada Sang Pencipta. Setiap permasalahan atau ujian yang datang menghampiri pasti ada hikmah di dalamnya. Dini mengaku bahwa dirinya bersama sang suami harus sama-sama tahu arti sebuah pernikahan. Hanya dengan saling memahami dan mengerti, rumah tangganya akan penuh kebahagiaan. Meski belum semua mimpi menjadi nyata, karena Tuhan memberi apa yang dibutuhkan hambanya, bukan apa yang diinginkan hambanya. Dan seperti inilah curahan hati Dini dalam mengarungi rumah tangga sebagai seorang istri. Iya, pastinya iya sih. Karena suami istri itu kan kalau menikah harus tahu visi, misinya, tujuan kita menikah tuh ke depannya mau apa gitu kan. Kalau misalnya kita dari awal membangunnya pengen ibaratnya sama-sama pengen bareng-bareng surga, ya kita harus belajar bareng-bareng. Kalau orang bilang tahun pertama, kedua, ketiga pasti ya berantem, penyesuaian, enggak juga gitu. Sampai sekarang pun juga perbedaan-perbedaan juga pasti masih ada gitu. Tapi gimana caranya kita bisa nyelesain masalah itu dengan baik gitu. Kemarin sempat ngobrol sama orang yang pernikahannya udah 28 tahun. Aku nanya, masih suka berantem? Masih. Jadi udah berapa puluh tahun pun ya perselisihan kecil antara suami istri itu ada gitu. Jadi ya udah jalanin aja, cuma kan gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kita nggak pernah cerita sama orang yang salah, karena kalau udah dua hal itu dilakuin biasanya sama perempuan-perempuan nih itu bukannya jadi solusi malah jadi petaka gitu ya, jadi malah masalah itu bisa jadi lebih besar lagi gitu. Jadi kita lebih baik diselesaikannya secara ya berdua aja. Aku juga dari dalam juga udah tahu, baru kemarin udah dibahas lagi tuh, sekarang pasti bahas itu lagi. Iya, jadi kan memang setiap orang itu membangun rumah tangganya mungkin caranya pasti berbeda-beda, ya kan? Penyelesaiannya juga berbeda-beda, dan masalahnya juga mungkin ada yang lebih besar, lebih kayak gimana-gimana, lebih jauh, lebih parah dibanding yang lain-lainnya gitu kan. Ya, semuanya balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau aku sih lebih lihatnya seperti itu, balik lagi ke kitanya seperti mau menjalankannya itu seperti apa. Ya mudah-mudahan dengan ikutin kegiatan-kegiatan yang kebaikan bisa bermanfaat juga buat banyak orang, dan yang pastinya buat diri pribadi sih, lebih ke situ. Yang pasti senang, jadi semakin menyebar luas juga ilmunya, kebaikannya juga semakin menyebar luas juga gitu, karena kita sebagai pekerja seni, siapapun itu tokoh-tokoh gitu, kita tuh punya ibaratnya punya beban yang cukup besar, karena kita harus bisa menginfluence hal-hal kebaikan sama orang gitu, lebih ke situ. Jadi ya insya Allah harapannya kita memberikan contoh, followersnya pun juga mengikuti.